tong. Ya. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Forum Sawo dengan Madzhab Semolowaro. Kali ini kita akan membahas tentang kebebasan. Jadi dalam filsafat eksistensialisme atau juga filsafat humanisme sendiri, kita membahas tentang apa itu ada atau hidup. Jadi kemudian dihubungkan dengan sebuah konsep kebebasan. Jadi ini di sini akan ada yang memaparkan tentang apa sih sebenarnya kebebasan itu. Ini siapa dulu, Pak? Terserah apa kebebasan dari mana dulu? Dari Mail. Oke, dari Mail. Mail bagus tadi menanyakan kebebasan kok malah dianggap penyakit, ini gimana ceritanya? Iya. Jadi gini, yang dimaksud kebebasan ini bisa jadi penyakit. Itu karena kalau ada satu konsep bahwasanya manusia itu tercipta untuk kebebasan. Nah, kemudian lambat laun dalam sebuah praktik dalam kehidupan sosial ternyata manusia itu juga takut dalam kebebasan itu sendiri. Ya kira sini ngomong apa ya? Mungkin aku karo bisa saya tambahkan. Jadi kalau saya yang ingat dari Martin Heidegger, di mana dengan konsep das Sein, das Sollen, yaitu memang awal kita lahir di dunia ini kita tidak bisa menentukan dari mana kita lahir, kemudian dari mana kita lahir, kemudian jenis kelamin apa, kemudian seperti apa, itu tidak bisa kita tentukan. Tapi untuk itu yang dasen, tapi dasolan untuk yang ke depan itu yang menurut Heidegger bisa kita tentukan. Jadi sesuatu yang ke depan itu sesuatu yang apakah itu bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita nanti hidup, kita bisa menentukannya. Nah, kemudian dihubungkan dengan kebebasan, di situ letak kebebasan diri kita untuk ke depan mau seperti apa. Jadi apakah itu mau menurut dengan konsep lingkungan yang ada, atau kita menuruti, mungkin banyak orang mengatakan mengikuti kata hati. Jadi kebanyakan mungkin mengartikan itu untuk melakukan sesuatu yang bebas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu. Ini semakin ini ya, konsep-konsep yang ditawarkan oleh teman-teman ini amat menarik. Hanya saja dirasa ini masih abstrak ya. Kita inginnya lebih konkret ya, karena Madzhab Semolowaro dengan komunitas Forum Sawo ini kan lebih dikenal orang-orangnya sangat konkret menghadapi hidup yang keras. Jadi butuh sesuatu yang nyata gitu. Sehingga saya sebenarnya sebelum mengarah pada pembenaran melalui konsep maupun teori, terlebih dahulu kita kuliti dulu ya realitas sosial yang dilakoni siapa saja sehari-hari. Nah, dalam rangka mengkuliti realitas sosial sehari-hari itu, kita coba ambil salah satu pengalaman, misalnya pengalaman Irfan ya. Irfan ini misalnya di dalam menjalani hidup ini, Irfan kan seringkali hati nuraninya ingin bebas, tetapi dalam situasi tertentu, di ruang tertentu, misalnya di rumah, kebebasan Irfan ini
coba diingkari oleh hati nuraninya sendiri bahwa saya tidak bebas, saya harus menyesuaikan dengan keinginan keluarga. Nah, saya ingin tanya kepada Irfan, asal usulnya kok Anda yang tadinya bebas dengan cara hidup kos tiba-tiba pindah hidup serumah dengan orang tua yang relatif lebih lebih tidak bebas nih. Ini ceritanya gimana, Pak? Coba ceritakan. Ayo silakan. Irfan, Terus udah ngomong apa Pak? Kenyataannya kayak gitu loh. Gak cuman entah ini pergeseran atau apa gitu kan, gak tahu. Yang saja dulu pada masa-masa tertentu ya menganggap kebebasan itu adalah kebebasan yang tabrak-tabrak gitu kan, artinya terus gak ngurus batasan, gak ngurus apa istilahnya, ada lampu merah ya tabrak, bebas kok, kayak gitu. Itu mungkin awalnya pengertian kebebasan yang tak pegang dulu. Nah, yang saja seiring berjalannya waktu, terus kebetulan apa lingkungan pindah gitu kan, entah itu berpengaruh atau enggak, terus dengar omongannya Tejo, ya aslinya kebebasan itu bukan tanpa batasan katanya kan gitu. Maksudnya yang namanya bebas, kebebasan ya yang mengenal akan batasan-batasannya gitu kan. Jadi tak ya sementara ini baru apa sedikit apa Pak, bukan sedikit kok jadi menjurus ke sana gitu kan. Menjurus ke sana, entah pengaruh lingkungan yang tak disadari atau bagaimana, cuman ya akhirnya yang sementara ini yang tak pegang yaitu yang mengenalkan batasan-batasannya. Nah, kalau ngomong masalah batasannya konkretnya seperti apa, yang mungkin kalau misalkan tidak menyinggung lingkungan sekitar, itu aja mungkin salah satu konkretnya. Itu mungkin. Baik, jadi konsep tentang kebebasan yang dipahami oleh Irfan tadi diperkaya oleh referensi yang dipungut dari semangat Tejoisme Al-Janzuker itu. Kalau Tejoisme Al-Janzuker itu punya anggapan bahwa kebebasan itu adalah tahu tentang batas-batas. Itu di dalam wilayah praksis memang betul bahwa sebebas-bebasnya manusia tetap punya batasan. Yang membatasi siapa? Ya si keterbatasan manusia itu sendiri. Kita kalau bisa kan lari ribuan kilometer, tapi siapa yang batasi? Ya keterbatasan kita itu sendiri, energinya, waktunya, tenaganya, dan seterusnya. Itu dari sisi keterbatasan internal manusia. Belum batasan-batasan yang sengaja di-create oleh kebudayaan, tradisi, pranata-pranata sosial. Belum juga batasan-batasan yang sifatnya hukum alamiah. Di depan ada jurang, tidak mungkin kita dengan semangat kebebasan lari aja ya, kecemplung. Nah, saya pikir bolehlah itu mengutip referensi yang diambil dari Tejoisme Al-Janzuker itu. Tapi yang kita maksud di sini adalah bahwa sebuah penyakit yang ternyata penyakit ini penyakit yang aneh, karena hampir seluruh manusia itu mengidap penyakit yang sama. Penyakit apakah itu? Adalah penyakit takut.
Cuman takutnya ini aneh lagi. Takut pada apa? Takut pada kebebasan. Lagi aneh, takut kok pada kebebasan. Biasanya secara omong orang itu kan mendambakan kebebasan. Lantas kemudian berani untuk memperjuangkan kebebasan itu. Lah, tapi ternyata itu hanya jargon kosong, hanya slogan saja. Toh nyatanya hampir seluruh manusia punya laku, punya praktek hidup, yakni menghindari atau melarikan diri dari kebebasan itu. Karena sedemikian takutnya manusia pada kebebasan. Artinya manusia itu tidak siap secara spirit, secara mental tidak siap untuk diberi kebebasan. Nah, bicara soal ketakutan manusia atas kebebasan semacam itu, maka saya ingin kita cari lagi contoh-contoh apa saja yang di dalam realitas konkret ini bisa menunjukkan pada kita bahwa sejatinya manusia itu takut dengan kebebasan. Saya pikir yang bisa menjadi contoh barangkali Bagus. Silakan Bagus. Ya, mungkin kalau saya mengartikan mungkin dengan contoh itu kan ada rasa ketakutan untuk kebebasan. Di sini biasanya ketika takut dengan kebebasan itu maka kita mencari sebuah lindungan atau otoritas atau sebuah pemimpin yang itu akhirnya memberi perintah atau tuntunan yang akhirnya diikuti, atau kemudian ada yang dengan mungkin kebebasan dalam artian ikatan emosional. Jadi juga. Oke, baik. Jadi ternyata masih tetap abstrak nih teman-teman. Gini, misalnya gini ya. Saya sebenarnya dulu waktu kecil itu ingin tidak sekolah. Bayangkan tiap jam pagi waktunya anak-anak sekolah, itu orang tua saya itu punya tugas tambahan. Ibu saya selain masak di dapur, ayah saya selain harus ngantornya di Klub Angkatan Darat ya. Sambil pakaian lengkap tentara itu ngejar saya sampai saya lari ke sawah-sawah. Nah, kenapa kok orang tua saya punya tugas tambahan mengejar saya? Karena saya punya keinginan agar setiap pagi saya tidak perlu sekolah. Bagi saya sekolah itu adalah sebuah kegiatan yang tidak mengenakkan. Saya itu ngiri dengan anaknya orang-orang, mohon maaf bahasa saya, anaknya kalangan bawah yang memang tidak disekolahkan. Mereka tidak sekolah, kelihatannya enak, bisa naik kerbau, bisa menikmati alam. Bahkan sebagian teman saya yang lain itu masuk ke hutan. Nah, saya ingin masa kecil saya itu saya habiskan seperti teman-teman permainan ini, ya nunggang kebo, ya bergelut dengan kambing, lalu masuk ke hutan belantara. Ini seolah-olah kegiatan yang sangat menyenangkan. Saya tidak mengerti konsep kebebasan saat saya kecil. Saya tidak ngerti. Yang jelas ada sebuah perasaan bahwa saya ingin tidak usah sekolah. Dan waktu itu dalam hati saya maki, saya kutuk itu. Kenapa sih harus hidup itu harus ada sekolah gitu. Nah, yang saya lakukan waktu kecil itu sejatinya adalah saya benci dengan ikatan-ikatan. Saya tidak mau dikerangkeng oleh sebuah lembaga yang namanya sekolah. Saya tidak mau bernaung di bawah institusi-institusi semacam itu. Cuman karena masih kecil saya tidak ngerti maksudnya apa. Yang jelas saya ingin bebas. Sehingga boleh dong saya sekarang buat klaim bahwa masa kecil saya adalah sebagai manusia kecil yang berani bebas, tidak lari dari kebebasan. Nah, ini salah satu contoh konkret. Nah, saya pikir bukan hanya usia kecil, remaja pun, bahkan orang tua pun punya ketakutan sendiri ketika alam ini memberikan ruang kebebasan. Sebagai contoh misalnya,
Cobalah, kenapa sih orang itu harus berkeluarga? Coba, Mail. Oh, yang udah putus. Karena berkeluarga butuh makan. Makan dulu. Ya. Oke. Namun dari Pak Didin tadi, kalau tadi Pak Didin ngambil contoh di masa ketika dan kemudian memunculkan pertanyaan kenapa orang harus berkeluarga, ya mungkin ketakutan akan kebebasan itu sendiri. Artinya gini, sebetulnya apakah tidak boleh manusia ini bebas melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa harus ada ikatan pernikahan? Nah, kan seperti itu. Kalau kita nggak pakai konsep dari agama, tidak ngambil dari religi, sisi sosial lainnya, tak rasa kalau memang kita ngambil konsep yang awal tadi, manusia adalah dicipta untuk sebuah kebebasan, maka boleh-boleh saja. Namun kan kemudian dalam realitanya yang kita alami di kehidupan sosial ini ya seperti itu, bahwasanya hubungan bersuami istri itu harus ada ikatan. Artinya ikatan pernikahan tersebut itu adalah sebuah pengikat atau belenggu kebebasan itu sendiri. Nah, kalau tidak ada pengikat itu, saya rasa manusia kan bebas melakukan hubungan suami istri dengan siapapun yang selama itu dia sukai, selama itu sama-sama mengenakan dan sama-sama mau. Saya rasa boleh-boleh saja, tapi ketakutan itu sendiri ya seperti itu. Nah, kalau saya ditanya apakah saya berani melakukan seperti itu, karena banyak pertimbangan yang membuat saya takut akan kebebasan itu sendiri. Nah, ini akhirnya menjadi satu penyakit tersendiri yang kemudian seperti yang kita bahas tadi di awal, bahwasanya jadi ada rasa takut akan kebebasan itu sendiri, karena kebebasan ternyata juga menjadi ancaman. Bukan kebebasannya yang mengancam, tapi kemudian nilai, norma, dan kemudian lingkungan sosial yang kemudian menjadi ancaman bagi orang-orang yang melakukan kebebasan ini. Nah, akhirnya orang-orang yang melakukan kebebasan ini ketika menjalankan itu sendiri, tak rasa orang tersebut akan terasingkan dari lingkungan sosial yang ada, karena lingkungan sosial itu memiliki satu ikatan yang disebut norma dan seterusnya itu. Saya rasa sih itu. Baik, kesini Pak. Jadi narasi contoh konkret yang diberikan oleh Samuel tadi ternyata dia ngambil di tengah, tidak di akarnya. Kalau kita ngambil di akarnya bahwa manusia itu bebas, mau melakukan apapun itu juga bebas. Cuman karena tidak berani, maka manusia menjadi tidak bebas. Misalnya adalah ketakutan manusia untuk tidak berkeluarga. Mengapa sih harus berkeluarga? Karena dengan berkeluarga manusia menjadi tidak takut lagi. Tidak takut akan apa? Tidak takut akan pandangan umum, kaidah-kaidah, norma-norma, peranata-peranata yang berlaku. Sehingga sejatinya berkeluarga itu adalah sama dengan Anda memasuki sebuah terali besi. Anda harus bersiap untuk masuk ke sebuah kamar atau ruangan yang tidak memberi Anda kebebasan. Artinya adalah ada semacam kenyamanan di dalam penjara-penjara sosial semacam itu. Misalnya adalah dengan berkeluarga, masyarakat akan menyetujui hak waris Anda. Masyarakat akan menganggap sah pembagian gonogini Anda. Masyarakat akan menganggap benar ketika Anda menjadi wali atau menjodohkan anak dan seterusnya. Sehingga sebenarnya penjara-penjara sosial semacam ini sengaja diciptakan oleh manusia dulu, karena manusia dulu pengecut, tidak berani menghadapi kebebasan, karena bebas itu dianggap sebuah keterasingan.
lalu kemudian supaya tidak merasa teralienasi atau terasing semacam ini, maka dia akhirnya membuat kelompok-kelompok atau ikatan-ikatan yang makin lama oleh kebudayaan di-create sedemikian rupa akhirnya berkembang menjadi semakin kompleks. Dan hari ini bukan hanya ikatan perkawinan keluarga saja, tapi juga ada ikatan-ikatan yang lain yang nanti juga bisa digali oleh Bagus. Ayo Gus, silakan. Ya, kalau saya menangkap sih tentang otoritas, jadi kekuasaan. Jadi yang saya tangkap tadi tentang misal dari Pak Didin bercerita tentang orang tua dan anak, di mana di situ memang ada sebuah otoritas dan kekuasaan. Jadi memang pada awalnya kita sebagai manusia dalam kita mengkonformitas pada lingkungan, kita melakukan proses identifikasi dan imitasi terhadap lingkungan kita untuk melaksanakan sesuai apa yang dikehendaki oleh lingkungan. Nah, kemudian memang kemudian timbul rasa pertanyaan atau kenapa sih kita harus melakukan sesuatu hal. Jadi contoh dari Pak Didin tadi kan, misal kita waktu kecil disuruh sekolah, kemudian saya pun kadang juga seperti itu, ada ketika saya disuruh sesuatu, kemudian saya sering mempertanyakan kenapa sih saya harus melakukannya. Kemudian pun kadang dalam konteks otoritas atau kekuasaan, ketika kita sudah mengikuti aturan yang ada, mengikuti arahan yang ada, tapi justru itu malah disalahartikan sebagai memang sebuah keharusan. Tapi malah di sana saya merasa kering dalam hal kasih sayang. Jadi di sini yang mengartikan kekuasaan itu ada dua. Jadi kekuasaan itu memang untuk memiliki, untuk di kerangkeng sedemikian rupa, tapi ada juga kekuasaan itu yang dengan kasih sayang, dengan pengetahuan, dengan pengertian. Jadi contoh tadi dengan kita sudah mengikuti sistem, tapi ternyata timbal baliknya pun tidak memberikan kita bahagia, tapi justru menjadi sarana untuk memanfaatkan kita. Di situ timbul pertanyaan tentang kerelaan kita, ketulusan kita untuk melaksanakan aturan tersebut. Saya sudah melaksanakan dengan baik, sudah mencoba menjadi orang yang sesuai dengan lingkungan, tapi yang saya dapat kok seperti ini. Jadi kemudian timbul di sana untuk kita mempertanyakan sebuah kekuasaan itu. Jadi dengan cara itu tadi, kita keluar dari otoritas tersebut dengan konsep kebebasan. Jadi kita melakukan ya perlawanan. Jadi dengan sesuatu yang kita sudah lalui, sudah kita lakukan, tapi feedbacknya kepada kita malah mungkin disalahartikan. Iya. Jadi yang boleh saya lingkari dengan agak tebal ini, Bagus seolah-olah mengatakan dengan bahasa lain begini: sistem itu memang di-create oleh manusia, diciptakan, tapi dalam perkembangan berikutnya manusia menjadi korban dari ciptaannya sendiri. Jadi sejatinya hari ini kita itu lahir di sebuah zaman di mana manusia itu menjadi korban dari ciptaannya sendiri. Ciptakan apa? Ya ciptakan sistem itu. Siapa yang mencipta sistem? Ya evolusi kebudayaan ini lama-kelamaan akhirnya menggiring pada sebuah sistem grand, sistem besar yang mengangkangi sistem-sistem kecil. Sistem kecil mengangkangi sub-subsistem, dan sub-subsistem ini lalu kemudian mengkerangkeng setiap individu manusia. Lalu kemudian timbul gugatan dari Bagus tadi. Saya sudah baik, sudah menuruti apa yang dimaui sistem, tapi kok imbal baliknya kok tidak dirasa tidak fair, tidak adil. Timbul opsi sekarang. Anda mau diperbudak selamanya di situ, di kerangkeng, tidak bebas, atau Anda menjadi seorang yang pemberani, lari dari kekangan sistem yang tidak humanis macam itu. Tapi bekalnya Anda harus menjadi orang yang tidak tergantung. Nah, barangkali ini kuncinya.
yang ditakuti manusia di dalam kebebasan itu sejatinya adalah takut sendirian. Karena dengan sendiri merasa terasing, sehingga dia takut. Karena dia takut sendiri, maka lalu kemudian dia menggantungkan kepada orang lain. Nah, ini mulai terciptalah ikatan dua orang. Lalu dua orang ternyata masih takut. Akhirnya menggabung dengan yang lain, akhirnya menjadi sistem sosial. Sejak itu manusia akhirnya lupa dengan kedirian, lupa dengan individu itu apa, lupa. Lalu kemudian ilmu pengetahuan membuat pengabsah atau legitimasi bahwa manusia itu adalah sun politikun. Manusia itu hakikatnya makhluk sosial. Apa iya betul semacam itu? Buktinya beberapa gelintir manusia kita temui mereka hidup secara independen, sendirian, tanpa ikatan apapun, dan mereka survive. Kenapa yang lain tidak? Jawaban saya adalah yang sendirian itu adalah sang pemberani, sementara yang lain adalah sang pengecut, sehingga harus menghamba atau menyediakan dirinya ke dalam penjara-penjara sosial. Siapakah itu? Ya saya, ya sampean semua, dan para penggede-penggede itu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka masa kita tidak boleh mengatakan bahwa kita ini semua sejatinya sedang mengidap sebuah penyakit. Penyakit apa? Penyakit takut sendiri. Penyakit lari dari kebebasan. Escape from freedom. Pan, jatamu saya Pan. Contoh-contoh Pan. Gus. Apa tadi? Apa aja Panjangan terus bingung. Ngomong apa aja Pak? Freedom, bebas. Ini iya mungkin Sudah mulai dari takut resiko. mungkin seperti itu tadi, takut resiko itu mungkin. Jadi lebih suka gitu ya, karena konstruksi yang dibenarkan, karena suatu pandangan terus akhirnya di meskipun pandangan itu belum tentu benar, terus akhirnya diikuti apa pandangan itu stigma dulu ya awalnya bahasanya. Misalkan ada stigma bahwa Bagus itu ganteng misal, padahal Bagus gak ganteng, terus habis gitu atau jangan gitu, Bagus itu jahat misalnya, keturunan Bagus jahat misal kayak gitu ya, padahal belum pasti itu. Terus habis itu diterima oleh masyarakat sekitar gitu kan, diterima oleh masyarakat sekitar, akhirnya menganggap bahwa keturunan Bagus jahat. Terus setelah itu, sehingga ketika ada anaknya Bagus, keturunan Bagus itu lahir, muncul, karena udah terbentuk stigmanya di masyarakat, akhirnya ya diterima oleh anaknya Bagus ya, akhirnya jahat beneran, mungkin kayak gitu. Nah terus balik kepada ketakutan, mungkin yang diinginkan oleh banyak orang termasuk saya mungkin, yaitu kepastian itu paling, sehingga ada kemungkinan sehingga menghadapi kemungkinan itu agak kurang diterima gitu kan. Padahal kalau misalkan ngomong masalah tadi sistem gitu kan, sistem yang digambarkan tadi oleh Pak Adibin, oleh Bagus, semisal sekolah gitu kan, semisal masuk sekolah, masuk kuliah dan sebagainya, kepastian dari ketika seseorang masuk ke sistem itu, kepastian untuk bahagianya apa penjaminnya apa coba ya, sistem itu sendiri gitu kan. Padahal sistemnya sendiri belum pasti. Artinya gini, ada orang misalkan masuk SD gitu, SMP, SMA sampai kuliah gitu kan, bahwa konstruksi yang terjadi di masyarakat itu bahwa
kalau pengen kaya misalnya, pengen hidup enak, yaitu belajar dari SD, SMP, SMA terus kuliah gitu kan, belajar. Padahal siapa yang menjamin bahwa setelah kuliah akhirnya bisa hidup enak gitu kan, bisa kerja enak, bisa dapat duit banyak? Apa yang menjamin? Kan nggak ada. Terus tapi terlanjur yang membentuk konstruksi masyarakatnya, yaitu masuk melalui sistem-sistem itu sendiri gitu kan. Nah, terus apakah ketika nggak memasuki sistem itu tadi, apakah ada yang menjamin seorang itu tidak akan dapat duit banyak, misalnya tidak akan dapat kerja enak, misalnya kayak gitu? Kan nggak ada juga gitu kan. Cuman ya itu tadi, karena proses itu tadi ada stigma, terus habis itu dibenar, meskipun belum tentu, terus habis itu diterima, akhirnya menjadi pembenaran terhadap stigma itu, akhirnya jadi kebenaran yang awalnya belum tentu, akhirnya ya kayak gini. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Jadi yang bisa kita garis bawahi dari Irfan itu menarik ini. Ada tambahan lagi, konstruksi sosial. Jadi karena ada konstruksi, akhirnya konstruksi ini menghegemoni setiap individu bahwa ada jaminan atau minimal ada kepastian bahwa barang siapa yang mengikuti kerangkeng-kerangkeng atau penjara-penjara sosial itu, maka niscaya dia akan bahagia. Seolah-olah itu betul-betul dipastikan, meskipun kejadiannya nanti belum tentu tentatif. Tetapi bagi sang individu yang notabene dia lebih takut pada ketidakpastian nasib apabila sendiri dan bebas, maka dia akan memilih jalan mengikatkan dirinya pada otoritas-otoritas, pada bentuk-bentuk penjajahan halus, pada kerangkeng-kerangkeng sosial tadi itu, supaya kepastiannya itu bisa disandarkan di sistem-sistem yang menjadi penjaranya dirinya itu. Sementara dia lari dari kebebasan. Mengapa? Karena dia takut risiko jika dia menjadi orang bebas. Sehingga mengapa hampir semua manusia ini melarikan diri dari kebebasan? Dijawab dengan lantang oleh Irfan bahwa karena manusia pengecut, manusia takut risiko, dan manusia butuh kepastian. Dan yang bisa memberi jawaban hari ini adalah sistem atau penjara-penjara sosial. Lah saya kini menurut bagus piye? Bagian ngegaungnya rek, enak. Buka contoh liya nek sana. Ya menurut saya itu sebuah lingkaran setan. Jadi ketika kita memang takut untuk sendiri kemudian menggantungkan kepada orang lain, pun sama saja. Orang lain pun sebenarnya juga sama apa yang kita rasakan juga. Jadi orang lain pun juga takut, juga membutuhkan kepastian. Terus ya itu kan sebuah lingkaran setan menurut saya. Jadi tidak akan ada pastinya, tapi memang dalam hidup manusia membutuhkan sesuatu di luar dunia. Jadi yang saya maksud di sini bukan manusia lain atau orang lain, tapi maka di situ fungsi kita bertuhan. Jadi kita membutuhkan kepastian, senang diberi janji, diberi imbalan, dan ya itu yang disediakan oleh Tuhan. Jadi ya menurut saya daripada kita bergantung kepada manusia, ya lebih baik kita bergantung kepada Sang Pencipta. Jadi cuma tetap nanti bergantung sama Sang Pencipta, tapi dasarnya kalau misalkan kayak gini
terus sama Tuhan bakal dikasih gini. Kalau misalkan nggak kayak gini, sama Tuhan nggak bakal dikasih gini. Kalau dasarnya kayak gitu tetap aja. Ya itu dengan konsekuensi, tapi pun memang dalam Tuhan sendiri pun kita juga diberi kebebasan, jadi pun atau apakah kita mau beriman ataupun tidak itu juga kembali pada diri kita sendiri. Tapi kan kemudian ada di sana konsekuensi logis juga, kalau kita beriman akan seperti apa, tidak beriman seperti apa. Tapi yang di saya di sini adalah sebuah hal yang praktis, jadi dimana itu bisa menjamin atau itu bisa untuk menghasilkan sebuah manfaat, kenapa kita tidak ambil? Jadi sebuah suatu dalam Immanuel kan akal praktis. Ya, jadi bagus membuat contoh di wilayah praksis. Sebenarnya individu ini bisa bebas, toh meskipun tanpa menggantungkan pada ikatan-ikatan sosial, tapi individu manusia masih punya Tuhan. Nah, ini sekaligus juga memberikan saya contoh-contoh baru. Para sufi, para darwis, para orang-orang suci, itu mereka peduli setan kok dengan ikatan sosial. Toh mereka punya Tuhan dan mereka hidup. Bagaimana tidak hidup? Laku alamiah bisa menjadi percontohan. Coba orang gila itu loh, yang tidak waras saja lo hidup, dia tidak mempedulikan sekitarnya, dia jalan aja hidup dia. Siapa yang menjalankan orang gila ini? Instingnya. Pun hewan-hewan juga begitu, bahwa ada hewan yang lakunya sosial, ada yang lelono atau sendirian, itu bisa diperdebatkan lagi. Tapi hanya dengan bekal insting tanpa otak waras pun, itu makhluk itu hidup sebenarnya, karena alam ini sedemikian melimpah ruah menyediakan sumber-sumber yang bisa dikonsumsi. Tetapi kembali lagi, nampaknya manusia lebih takut kebebasan karena ada risiko-risiko ketidakpastian yang bakal dihadapi, sementara hewan tidak takut dengan itu semua. Mengapa? Karena otaknya tidak ada, dia tidak pakai logika, sehingga apanya sih yang ditakutkan? Dia punya insting, alam menyediakan segalanya, ya jalan. Maksud saya, orang-orang waras yang dianugerahi kelengkapan yang sempurna ini seharusnya bisa lebih berani ketimbang lakunya hewan atau orang-orang gila tadi itu. Nah, tetapi orang-orang modern, apalagi orang modern, semakin modern orangnya, semakin memenjara dirinya dalam institusi-institusi, dalam otoritas-otoritas maupun sistem-sistem yang anehnya mereka ciptakan sendiri sistem itu. Coba kita membangun penjara besar, lalu kemudian kita merelakan diri kita untuk dipenjara oleh penjara yang kita bangun sendiri. Iki saja nih geblek apa ora? Pak El, ayo. Aku Ya sapa meneh wong papat tok. ya, kalau Sambil makan, gak sama makan karena bebas kok. aku tak tergantung sama makanan. Gak bebas lah. Iya, kalau menanggapi tentang penjara yang dibuat atau sistem-sistem yang dibuat oleh manusia, yang kemudian sistem-sistem itu pula yang akan mengkungkung dirinya. Kalau di zaman modern ini yang paling mudah kita jumpai sebetulnya ya perkembangan teknologi yang ada ini kan sebuah satu skema sistem yang kemudian telah dibuat oleh manusia sendiri, yang kemudian akhirnya juga akan mengungkung manusia di dalam berkehidupan sosial. Artinya gini, ketika teknologi dibuat oleh manusia, ini sebenarnya digunakan untuk menjadi alat pembebasan bagi manusia itu sendiri. Tapi kemudian dampak yang terjadi malah sebaliknya, dari teknologi itulah yang kemudian akan menjadi penggantung, atau manusia akan tergantung pada teknologi-teknologi yang telah dibuatnya sendiri itu.
Nah, ini biasanya kemudian akan memunculkan keterasingan lagi ketika manusia sudah terkungkung di dalam sistem teknologi yang ada, maka manusia akan terasing di dalam lingkungan sosialnya. Saya rasa sih itu. Kalau disuruh memberi contoh-contoh penjara yang dibuat dan kemudian dimasuki sendiri, saya rasa ya perkembangan teknologi hari ini, saya rasa itu. Ya, jadi saya lanjutkan ke keterasingan ya. Keterasingan manusia atas karyanya sendiri. Baik karya itu berupa teknologi, berupa madhab, pandangan hidup, atau bahkan berupa pranata yang diciptakan sendiri. Teknologi, pranata, pandangan hidup, atau mungkin yang lain-lain juga ya. Jadi manusia terasing karena ciptaannya sendiri. Nah, bicara soal terasing ini, manusia yang sudah punya pewahyuan atau mengalami pencerahan harus mencoba mentanting ulang atau ditakar ulang tentang kreasi mereka yang hari ini telah menjadi penjajah-penjajah baru atas diri manusia itu sendiri. Jadi supaya manusia itu sehat, kreativitasnya muncul, inovasi, gagasannya, spiritnya, struggle-nya, lalu kemudian risk takingnya. Jadi manusia harus mengeksplor seluruh potensinya, berani menanggung resiko, meskipun itu harus dihadapi dengan kesakitan. Kalau pada akhirnya adalah membawa ke arah kebahagiaan manusia, maka tidak ada salahnya untuk dicoba. Kenapa? Karena kreasi manusia atas sistem-sistem ini kalau dibiarkan akan dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh manusia-manusia elit, manusia-manusia yang punya watak despot, otoriter, dan seterusnya untuk melakukan hegemoni, menebar ketakutan, membuat paranoid di mana-mana supaya manusia merasa bahwa dengan ikut sistem manusia akan bahagia, dengan meninggalkan sistem atau lari maka manusia akan celaka. Nah, hegemoni semacam itu harus diurai oleh orang-orang yang telah tercerahkan. Nah, Forum Sawu kali ini adalah dari sedikit manusia yang telah mengalami pencerahan bahwa kita ini hidup di alam penjajahan, tapi bentuk penjajahannya makin canggih dan makin baru. Maka tugas kita adalah mentransformasi kesadaran kelompok ini kepada kolektif, agar kolektif atau orang banyak nanti ini tidak lagi takut dengan kebebasan, sehingga tidak perlu lari dari kebebasan. Kebebasan harus dihadapi dengan mandiri, dengan kekuatan sendiri, tanpa harus takut dengan resiko-resiko yang bakal menghadang di depan nanti. Saya pikir hanya seorang pejuang atau berjiwa satria lah yang berani menghadapi kebebasan, sekaligus berani menghadapi risiko-risiko yang akan didapatkannya nanti. Bagi mereka yang tetap menolak untuk kebebasan dan lari dari kebebasan, maka tidak ada kata lain untuk mereka kecuali pengecut. Silakan Gus. Bentar kita ditagih kok. Pengecut iki. Bongkon pengecut kok. Ya. Nah, mungkin di situ ya saya kembali lagi ke manfaat. Jadi kita berani mengambil resiko itu pasti dengan sebuah tujuan, sebuah manfaat yang akan kita peroleh. Jadi kita berani untuk melaksanakan sesuatu dengan kesadaran bahwa memang dengan banyak resiko, dengan mungkin dengan rasa sakit, mungkin dengan rasa sedih yang akan kita tanggung nanti, tapi dengan apa yang menurut kita bernilai atau bermanfaat bagi kita,
maka kita berani untuk melaksanakan yang menurut kita itu yang memang patut untuk dilakukan, walaupun secara sistem itu mungkin berbeda, tapi dia tadi dengan sesuatu yang bernilai bagi kita, maka kita akan melaksanakannya dengan berani, entah walaupun itu sendirian, maka akan timbul jiwa kepemimpinan. Jadi di mana pemimpin memang nantinya adalah pengambil keputusan, di mana akan dihadapkan dengan situasi sulit, di mana memang bukan hanya lagi tentang baik buruk atau sedih senang, tapi bagaimana memilih pilihan pun dua-duanya pun tidak mengenakan juga. Jadi tetap kita harus melakukan sebuah pilihan. Terima kasih. Ungkapan bagus tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa ada opsi di sana, memenjara diri atau membebaskan diri. Keduanya mengandung akibat-akibat logis. Nah, kembali pada ajaran manusia itu khalifah di muka bumi, maka saya serukan untuk membebaskan diri saja supaya Anda layak disebut khalifatul fil ardi, khalifah di bumi. Bahwa ada pandangan-pandangan yang berbasiskan pada nilai. Tunggu dulu, nilai ini yang menciptakan siapa? Kalau nilai itu diciptakan oleh sistem, maka abaikan. Andalah pencipta nilai itu sendiri. Dan ada nilai yang sifatnya universal, yang itu natural dan given dari Allah Subhanahu wa taala. Madhab Semolawaru dengan demikian mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Erich Fromm, berkat narasinya mengenai escape from freedom, kita bisa mengempiriskan ajaran-ajaran tersebut pada realitas sosial yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Allahumma sholli ala